Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Kiranya semuanya dalam pelindungan Tuhan. Senang sekali boleh bertemu pada renungan pagi hari ini. Mari, sebelum kita dengaran akan firman, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hingga hari pagi, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami sering mendukakan hati Tuhan. Kami sering mengecewakan hati Tuhan. Kami sering tidak mengutamakan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu melihat kami sebagai ciptaan yang paling berharga dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau dengar-dengaran suara-Mu di pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, agar roh kami ini semakin dekat ke dalam tangan-Mu. Jika ada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, Tuhanlah yang menyembuhkan sakit penyakit mereka. Jika ada mereka yang mengalami problem kehidupan karena keadaan ekonomi, karena keadaan keluarga, karena masalah apapun itu Tuhan, Tuhanlah yang memberikan hikmat, marifat, dan ketenangan dalam hati mereka, dan kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan ibadah ini. Amin. Mental orang kaya sejati. Mental orang kaya sejati. Itulah judul dari nats kita pada saat ini, dan landasan firman diambil Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya ke depan kaki rasul-rasul. 1 Timotius 5 ayat 10 mengatakan, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa orang atau artis kaya mendadak kaya karena ketenaran dirinya. Biasanya mereka langsung mengubah gaya hidup mereka dengan membeli mobil yang baru, pindah ke perumahan yang sangat elit, dan pakaian mereka yang berbrand atau bermodel, dan membeli barang-barang mewah lainnya. Orang yang kaya mendadak jarang memikirkan kesejahteraan orang lain atau menambah satu nilai tambah bagi kehidupan orang lain. Biasanya dia akan berpikir untuk dirinya sendiri. Juga orang-orang yang dikuasai oleh uang, pemikirannya demikian. Tidak ada mereka memikirkan orang lain, atau jarang sekali mereka memikirkan orang lain. Mereka selalu memikirkan diri sendiri. Biasanya tindakan seperti ini dilakukan oleh mereka yang bermental miskin, walaupun mereka kaya. Namun tidak demikian dengan mereka yang bermental kaya. Di dunia ini masih banyak orang sukses yang bermental kaya dan berjiwa sosial tinggi, yang memilih hidup sederhana serta menyumbangkan sebagian dari kekayaannya untuk memajukan pendidikan atau kesejahteraan orang banyak. Sebut saja program itu The Giving Pledge, berhasil menjaring para jutawan di Amerika Serikat, berkomitmen menyumbang setengah dari harta mereka untuk kegiatan sosial. Setengah dari kekayaan mereka, gitu. Mereka sumbangkan, dan itu komitmen mereka. Melalui program The Giving Pledge, program ini digagas oleh orang terkaya di dunia, Warren Buffett dan Bill Gates, pendiri Microsoft. Lewat program ini, Buffett dan Bill Gates mengajak mereka yang super kaya, orang-orang yang super kaya, untuk menyumbangkan paling tidak
minimal setengah dari kekayaan mereka miliki untuk kegiatan sosial ini atau kebaikan ini. Buffett sendiri tahun 2006 telah menyumbangkan 99% kekayaan totalnya kepada kegiatan The Giving Pledge ini. Luar biasa. Dan menyumbangkan 99 kekayaannya melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Sementara Bill and Melinda Gates sendiri telah menyumbang lebih dari 28 miliar dolar Amerika Serikat. Di antara banyak orang kaya juga pemilik Facebook, Mark Zuckerberg dan Dustin Moskovitz. Pemuda berbakat pendiri Facebook ini berkata, banyak orang menunggu hingga ujung karirnya untuk memberi. Tapi mengapa harus menunggu jika banyak hal yang harus segera kita lakukan sekarang? Ujar Mark Zuckerberg, serta memutuskan bergabung dalam komunitas The Giving Pledge. Dan mereka membuat komitmen dan kesanggupan untuk memberikan sumbangan kepada dana yayasan ini. Menurut laporan Giving Amerika yang dibuat, bahwa para triliuner Amerika telah menyumbang dana lebih dari 227 miliar dolar Amerika Serikat. Dana terkumpul 227 miliar dolar Amerika atau sekitar hampir 3,5 triliun rupiah. No, lebih. Wah, 227 miliar dolar. Bukan 3,5, mungkin hampir 30 atau 300 triliun. Jika orang percaya yang super kaya mengikuti jejak langkah Buffett dan Bill Gates, maka pemberitaan Injil akan semakin cepat meluas dan mereka yang miskin akan diangkat dari kesengsaraan materi serta sakit penyakit akan semakin merata pengobatannya. Prinsip memberi ada di dalam jemaat mula-mula juga yang seperti kita baca tadi. Rasul Paulus, mereka bersehati untuk memberi kekayaan mereka untuk pemberitaan Injil dan kegiatan sosial. Lihatlah saudara-saudara seiman di gereja kita. Mereka membutuhkan perhatian, doa, dan dana untuk mengangkat hidup mereka ke taraf yang lebih baik. Jadi, Bapak Ibu, orang-orang ini yang memberi ini adalah orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh harta materi dalam hidupnya. Tujuan hidupnya bukan itu, tetapi bagaimana mereka boleh berarti dalam hidup ini. Bapak Ibu, bukankah hal ini juga terjadi dalam hidup kita? Katakanlah kita lihat dalam komunitas kecil kita, misalnya komunitas arisan kita. Banyak misalnya ada orang yang sedang, ada orang yang miskin, ada orang yang kaya misalnya. Tetapi yang diukur sebenarnya bukan kekayaan mereka sejujurnya, tetapi apakah mereka berdampak. Jika mereka dilihat sangat mudah turun tangan di dalam komunitas itu, mereka membawa ceria, memberikan pertolongan, ya yang kecil-kecil, ya mengambil bagian dengan tidak memperhitungkan segalanya, mereka pasti dihormati. Saya katakan mereka pasti dihormati, ya, disegani. Tapi sebaliknya, jika dia seorang kaya tapi dia tidak mengambil bagian dalam kegiatan itu, dia hanya jadi sebatas gunjingan, sebatas omongan orang. Jadi sebenarnya dasarnya atau benang merahnya adalah bukan harta kekayaan dalam hidup ini untuk kita menjadi berarti. No. Yang menjadi berarti dalam hidup kita bagaimana kita boleh berdampak buat orang di sekitar kita. Itu yang disegani. Binatang harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama dan perbuatan baik. Itu benar. Meninggalkan kekayaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan membacakan satu firman Tuhan. Takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jadi takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah itu tidak lebih berharga dari permata.
Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 10-11. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas. Bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Amsal 8 ayat 18 sampai 19. Memperoleh hikmat sungguh jauh lebih memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi Amsal 16 ayat 16. Jadi sebuah tertulis gitu ya. Jadi inti sebenarnya bahwa hikmat, pengetahuan ya, itu lebih, kehormatan itu lebih jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo mumpung masih ada kesempatan gitu ya. Tidak harus seperti orang-orang super kaya di Amerika Serikat yang menyumbangkan separuh minimal atau 99% dari kekayaannya. Luar biasa. Kalau kita melihat hal ini berarti mereka sudah tidak bergantung lagi dengan hal itu. Kekayaan itu. Tetapi saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ya, kalian bisa memberikan kehidupan kalian itu ya, tidak harus menunggu kaya. Ya. Kalian bisa bertemu dengan di jalan, bertemu dengan orang dan bisa memberikan sedikit dari yang ada kalian itu. Bukankah itu sukacita memenuhi kalian? Sayangnya masih banyak orang yang menggenggam hartanya sampai dibawa mati. Untuk apa? Firman Tuhan tadi mengatakan, buahku lebih berharga daripada emas. Bahkan daripada emas tua, hasilku lebih daripada perak pilihan. Amsal 8 ayat 18-19. Jadi buah yang dilihat orang, buah yang dilihat Kristus juga. Hasil yang dilihat orang-orang, hasil yang dilihat Kristus juga dalam hidup ini. Selamat pagi. Selamat berkarya. Gunakanlah kekayaanmu untuk menghasilkan hikmat dan menghasilkan perbuatan yang menolong orang lain. Itulah sumber kehormatanmu. Selamat pagi, selamat weekend. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati seluruh keluargamu. Amin.